Halo, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan analisis kompleks dan hari ini kita akan eh, membahas tentang materi akar pangkat N dari satuan, kemudian ada juga tafsiran vektor dari bilangan kompleks, dan setelah itu kita lanjutkan dengan bagaimana hasil kali, titik, dan silang. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama itu adalah akar pangkat N dari satuan. Oke, nah di sini akar pangkat N dari satuan itu harus kita maknai dulu gitu ya. Nah, apa maknanya? Nah, maknanya itu adalah Z pangkat N sama dengan satu. Jadi Z pangkat N ini menandakan bahwa Z ini adalah bilangan kompleks, jangan lupa, dan N ini adalah pangkat gitu ya. Nah, pangkatnya itu bisa satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan bisa angka berapa aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan menurunkan dari Z pangkat N sama dengan satu itu, sehingga kita akan mendapatkan akar-akar eh, bilangan kompleks yang ketika kita pangkatkan dengan N itu hasilnya sama dengan satu. Jadi, materi kita hari ini adalah misalkan di sini Z pangkat 5 sama dengan satu. Nah, jadi artinya ketika kita memperoleh, akar-akar dari, bilangan kompleks itu, kita pangkatkan dengan 5. Nah, bilangan kompleks yang kita pangkatkan dengan 5, nah itu akan eee, setelah hasil operasinya itu akan memperoleh sama dengan satu. Nah, mungkin demikian penjelasan awal tentang makna dari akar pangkat N dari satuan ini. Nah, baik, sekarang kita turunkan. Nah, jadi dari Z pangkat N sama dengan satu itu, Z-nya ini kita misalkan dulu gitu ya. Nah, kenapa kita misalkan? Karena kita harus tahu Z itu sebagai apa. Z di sini adalah bilangan kompleks. Nah, di sini Z itu sama dengan R, E pangkat I theta. Mengapa kita gunakan ini? Nah, karena kita sudah belajar tentang rumus Euler, tentang eee, yang lainnya gitu ya. Jadi kapan kita mulai mengenal R, kapan kita mulai mengenal, E dalam mata kuliah analisis kompleks ini. Nah, misalkan seperti R ini kita kenal ketika kita belajar tentang, bentuk kutub bilangan kompleks gitu ya. Nah, sedangkan E ini ya, rumus Euler. Nah, oke, setelah dimisalkan, nah kemudian kita substitusikan ke dalam Z pangkat N sama dengan satu. Nah, kita substitusikan sehingga menjadi R, E pangkat I theta ini sama dengan satu. Pangkat I theta, pangkatkan lagi dengan N, sama dengan satu. Oke ya, nah ini operasinya biasa karena dia dipangkat jadi R pangkat N, dan kemudian E-nya pangkat I, N theta, gitu ya. Nah, sedangkan satu di sini kita ubah bentuk gitu ya, supaya menyamakan dengan antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, oke. Di sini kita peroleh bahwa 1 dikali E pangkat I dikali 0. Mengapa demikian? Mengapa ada E pangkat I dikali 0? Karena I dikali 0 itu 0. Dan kemudian ketika E kita pangkatkan dengan 0, ya E pangkat 0 1. 1 kali 1 ya 1 gitu ya. Jadi untuk ruas kanan ini sebetulnya cuman berbeda bentuk, tapi dari sisi nilai itu tidak berbeda atau sama saja gitu ya. Nah, dari ruas kiri dan ruas kanan, nah sekarang kita bandingkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa R pangkat N itu sama dengan satu. Nah, sedangkan E, I, N theta ini sama juga dengan E, I dikali 0. Nah, oleh karena itu kita dapat bahwa N dikali theta ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini N kali theta yang warna merah, nah sama juga dengan 0. Nah, ternyata di sini adalah N kali theta ini sama dengan 2 pi. Kenapa 2 pi? Nah, K itu apa? K
K itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini mengikuti sifat periodik, eee, sifat-sifat periodik karena kita melibatkan adanya pi gitu ya. Nah, karena 2 kali 0 dikali pi, nah itu, sama dengan 2 kali 0, 0 gitu ya. 0 kali pi, ya 0 juga gitu kan. Nah, jadi ini sifat periodiknya itu 0, 2 pi, nah, dan selanjutnya sesuaikan dengan berapa nilai K-nya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, eee, yang warna merah di atas ini N theta sama dengan 0. Nah, ketika kita substitusikan, 2 K pi dengan K-nya sama dengan 0, nah maka dari itu N theta ini sama juga dengan 0. Jadi ini cuman berbeda bentuk, tapi dari sisi nilainya itu sama saja itu ya. Nah, kemudian R-nya ini kita lanjutkan di sini, R pangkat N sama dengan 1. Jadi R-nya itu ya 1 gitu ya, karena 1 mau dipangkatkan berapa ya hasilnya pasti 1. Dan kemudian kita turunkan dari N kali theta yang di atas yang warna merah ini. Nah, sehingga jadi theta sama dengan 2 K pi dibagi N. Jadi, sedikit tidak berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang ada di bilangan kompleks ini ya, yang melibatkan theta itu sama dengan, 2 K pi per N gitu ya. Nah, jadi, mmm, seperti akar-akar bilangan kompleks juga ya, karena ini di sini melibatkan 2 K pi per N. Nah, jadi, saya pikir karena materi ini adalah materi lanjutan, jadi pasti ada hubungannya dengan, materi-materi sebelumnya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, jadi setelah ini kita peroleh R sama dengan 1 dan theta sama dengan 2 K pi per N. Nah, maka dari itu, kan kita tahu bahwa Z itu tadi yang warna biru ini ya. Nah, itu akar-akarnya adalah Z sama dengan, nah Z itu adalah R E pangkat I theta. Nah, sedangkan di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa R E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, tinggal kita substitusikan ya, karena kan kita dapat R-nya berapa dan theta-nya berapa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita peroleh akar-akarnya itu adalah Z sama dengan cos 2 K pi per N ditambah I sin 2 K pi per N gitu ya. Jadi theta-nya kita peroleh 2 K pi per N. Nah, ini juga sama 2 K pi per N. Dan Z-nya itu karena Z ini, nah ini kita bisa merujuk ke Z yang warna biru. Z warna biru ini adalah RE pangkat I theta. E I theta itu sama juga dengan cos theta ditambah I sin theta itu yang kita pelajari dulu di rumus Euler gitu ya. Nah, dari sini karena karena masih memuat sifat periodik, nah kita jangan lupa untuk mencantumkan berapa saja nilai-nilai K-nya itu ya. Nah, jadi nilai K-nya itu dari mulai 0 sampai N-1. Nah, contohnya misalkan di sini adalah, tentukan semua akar pangkat 5 dari satuan. Nah, apa makna dari, akar pangkat 5 dari satuan tadi? Nah, itu adalah Z pangkat 5 sama dengan 1. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau Z pangkat 5 sama dengan 1 itu artinya, eee, ada bilangan kompleks yang ketika kita pangkatkan 5, nah itu hasilnya sama dengan 1. Nah, oleh karena itu di sini karena kita tadi sudah tahu apa rumusnya gitu ya, nah kita buatlah kalau, eee, Z pangkat 5 sama dengan 1 itu sama juga, kita menerapkan rumus yang di slide sebelumnya tadi ya. Nah, rumusnya itu adalah cos 2 K pi per N ditambah I sin 2 K pi per N dengan K-nya itu sama dengan 0 sampai 4. Kenapa 0-nya sampai 4? Karena syaratnya tadi itu adalah 0 sampai N dikurang 1. Oke, jadi Z Z
yang memenuhi atau bilangan kompleks yang memenuhi ketika dipangkatkan dengan 5 itu hasilnya sama dengan satu adalah cos 2 pi per 5 ditambah I sin 2 pi per 5. Nah, itu sama juga dengan 2 pi I per 5. Itu kita tahu tadi apa gitu ya. Itu adalah cos theta ditambah I sin theta. Nah, masih sama. Jadi, dengan mensubstitusikannya dari 0 sampai dengan 4, maka kita perolehlah bahwa akar-akarnya itu adalah 1, pangkat 2i per 5, dan seterusnya. Jadi tinggal kita substitusi ya. K-nya 0, berarti kalau K-nya 0, 2 dikali 0 dikali pi bagi 5, ya 0 cos 0, ya sama dengan 1 gitu ya. Sedangkan sin 0 itu ya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ketika kita substitusi K-nya sama dengan 0 di sini, sin 2 pi per 5. Jadi 2 kali 0 dikali pi, kemudian dibagi 5 nilai sin-nya itu. Nah, jadi nilai sin-nya itu adalah 0. Sin 0 ya 0. 0 dikali I ya 0. Jadi 1 ditambah 0. Nah, 1 inilah hasilnya. Jadi, 1 dipangkatkan 5, ya hasilnya pasti sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian akar-akar yang keduanya itu adalah pangkat 2 pi I per 5. Nah, jadi tinggal kita uraikan di sini, Z-nya itu sama dengan pangkat 2 pi I per 5. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah Z-nya itu sama dengan cos cos 2 pi I cos 2 pi per 5 ditambah I sin 2 pi per 5. Sebentar, di sini saya coba menuliskan di slide-nya dulu ya. Nah, oke. Jadi di sini Z1-nya tadi itu kita udah tahu. Z1-nya itu tadi sama dengan 1 gitu ya. Sedangkan Z2-nya itu, sekarang kita mulai ke Z2. Nah, Z2 tadi, Z2-nya itu adalah, nah, kita substitusikan. Z2-nya itu karena dia 2 pi per 5, sini sama dengan, kita gunakan yang ada di atas ini ya. Nah, itu ya. I sama dengan cos 2 pi cos 2 pi per 5 ditambah I sin 2 pi per 5. Nah, itu adalah Z2-nya. Sedangkan Z3-nya ya sudah tinggal kita sesuaikan. Jadi Z3-nya itu sama dengan E 4 pi I per 5. Nah, jadi di sini 4 pi 4 pi dan seterusnya ya. Nah, jadi silakan lanjutkan. Jadi artinya apa maksud dari Z pangkat 5 sama dengan 1 ini? Nah, jadi ketika Z3-nya ini kita pangkatkan 5, nah maknanya ini ya, itu adalah Z3, Z1, Z2, Z3 sampai Z4 itu kita pangkatkan dengan 5, itu hasilnya adalah sama dengan 1 gitu ya. Jadi makna dari
akar pangkat N satuan di sini gitu ya. Ini sebentar saya copy dulu ya. Jadi inilah yang dipangkatkan dengan 5 sebetulnya. Dan seterusnya ya, nggak cuma Z3 tapi Z1 sampai Z4 itu sendiri. Oke, ini adalah contoh soal untuk penjelasan materi akar pangkat N dari satuan. Nah, jadi silahkan lanjutkan itu ya untuk Z4 dan Z5-nya gitu ya. Jadi ada 5. Jadi ada 5 dia, karena kan di sini Z pangkat 5, jadi pasti akar-akarnya itu ada 5. Nah, ketika kita pangkatkan dengan 5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ini pasti hasilnya sama dengan 1. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan akar pangkat N dari satuan. Selanjutnya kita ke tafsiran vektor dari bilangan kompleks. Nah, ini materi selanjutnya ini agak berbeda dari yang sebelumnya tadi gitu ya. Nah, karena ini di tafsiran vektor bilangan kompleks ini tidak lagi bicara tentang Z pangkat 5 atau berapa gitu ya. Nah, tapi kita menafsirkan makna dari suatu bilangan kompleks itu sendiri. Nah, contohnya saya ambil di sini yang warna merah itu adalah Z1 sama dengan 3 ditambah 4i. Nah, ini ya 3 ditambah 4i. 3 itu adalah unsur real, sedangkan 4 itu adalah unsur imajiner. Nah, oleh karena itu titik untuk Z1 itu 3 ditambah 4i ini ada di titik P di sini ya. Nah, oleh karena itu tafsiran vektornya itu adalah, nah kita bisa lihat bahwa bentuknya itu yang garis merah ini ya, nah itu vektornya. Nah, kemudian contoh Z yang kedua itu adalah negatif 2,5 dikurang 1,5i. Nah, kalau kita buatkan ke dalam diagram argan ini, nah unsur dari realnya itu adalah negatif 2,5, sedangkan unsur imajinernya itu adalah negatif 1,5. Nah, oleh karena itu kita perolehlah, karena di sini warna biru, nah jadi titiknya ini ya titik R ini ya, yang titik R negatif 2,5 dan negatif 1,5. Nah, itu makna dari tafsiran vektor bilangan kompleks ini. Jadi maksudnya bilangan kompleks kita buat ke dalam diagram argan dan itu merefleksikan tentang vektor gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi kita sudah punya dua buah bilangan kompleks. Nah, saya tandain merah dan saya tandain biru di sini ya. Nah, silakan kalian perhatikan ada yang warna merah, ada yang warna biru ya. Nah, oke. Pertama, nah kita lihat bagaimana dengan hasil Z1 ditambah Z2. Nah, jadi kalau misalkan secara aljabar kita buatkan untuk Z1 tambah Z2 ini itu adalah 3 ditambah 4i ditambah negatif 2,5 dikurang 1,5i. Nah, ini kita operasikan dengan operasi pada bilangan kompleks sehingga Z1 ditambah Z2 ini sama dengan 0,5 ditambah 2,5i. Nah, oke, sekarang kita lihat hasil operasi secara aljabar gitu ya dengan hasil operasinya itu dari sisi geometrinya. Nah, oke. Jadi yang dijumlahkan itu adalah Z1 ditambah Z2. Nah, Z1 itu yang warna merah. Nah, sampai sini dijumlahkan kemudian dengan Z2. Nah, jadi Z2-nya itu kan adalah yang warna biru. Yang warna biru kita buat sejajar. Nah, buntutnya ini ya kita mulai dari titik P. Nah, sepanjang Z2 itu ya, tafsiran vektor untuk Z2. Nah, jadi titiknya ada di ini, di sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Dan ternyata setelah kita perhatikan hasil operasi hasil operasi bilangan kompleks Z1 ditambah Z2 sama dengan 0,5 tambah 2,5i itu, nah
ketika kita bandingkan dengan tafsiran geometrinya itu pada argan diagram, ternyata ada kaitannya dengan penjumlahan dua buah vektor gitu ya. Nah, jadi itulah yang kita pelajari di hari ini, mengapa judulnya tafsiran vektor dari bilangan kompleks. Nah, karena eh, operasi Z1 tambah Z2 secara apa ini ya, operasi aljabarnya lah mungkin ya. Nah, sama dengan ketika eh, dioperasikan pada argan diagram, dan itu jelas gitu ya, seperti tafsiran yang ada yang pernah kita pelajari di analisis vektor. Nah, jadi Z1 tambah Z2 ini ya, ini saya warnai dengan hijau. Nah, inilah yang warna hijau ini itu adalah um, vektornya untuk Z1 ditambah Z2. Nah, informasi ini penting karena pengetahuan ini akan kita bawa ke materi selanjutnya, yaitu hasil kali titik dan silang. Nah, oke ya. Nah, hasil kali titik dan silang ini pasti tentu saja ada kaitannya dengan analisis vektor. Jadi, dulu di analisis vektor itu kalian mudah-mudahan masih ingat ya, dengan hasil kali titik itu apa dan hasil kali silang itu apa. Yang saya ingat tentang hasil kali titik dan silang ini di belajar analisis vektor, hasil kali titik itu dot product gitu ya, sedangkan hasil kali silang itu adalah cross produknya, dan uh, dot product dan cross product ini dia mempunyai rumus rumus sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau saya misalkan dengan Z1, X1 ditambah Y1 dan Z2-nya itu adalah X2 ditambah Y2. Nah, jadi ini saya tugaskan ke kalian untuk menunjukkan kalau Z1 dot Z2 itu sama dengan panjang Z1 dikali panjang Z2 cos theta gitu ya. Nah, itu sama juga dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali di Y2. Nah, ini sebetulnya sama dengan um, unsur realnya dari operasi kali antara konjugat Z1 dengan Z2. Nah, itu sama juga dengan setengah dikali konjugat Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali konjugat Z2. Nah, jadi sebetulnya di materi hasil kali titik dan silang ini, yang perlu kalian ketahui itu adalah apa rumus untuk dot product di analisis vektor. Jadi Z1 dot Z2 itu rumusnya apa gitu ya. Nah, kalian nanti kaitkan dengan operasi di bilangan kompleks ini gitu ya. Nah, di sini juga ada selain dot product, ini ada cross product. Jadi Z1 di-cross-kan dengan Z2 gitu ya. Nah, ini hasilnya ya seperti yang kalian lihat ini. Nah, jadi dengan menggunakan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, ini kalian bisa menunjukkan kalau Z1 cross Z2 itu sama dengan panjang Z1 kali panjang Z2 dikali sin theta itu ya. Nah, dan ini Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Nah, itu sama juga dengan Z1 dot Z2 ditambah I Z1 dikali Z2 gitu ya. Nah, itu sama juga dengan panjang Z1 dikali panjang Z2 dikali E pangkat I theta. Nah, jadi saya minta kalian untuk menemukan ketiga-tiganya ini menggunakan Z1-nya X1 ditambah Y1 dan Z2-nya itu sama dengan X2 ditambah Y2, dan sambil mengingat kembali
dot produk dan cross produk pada, eee, mata kuliah analisis kompleks dulu. Nah, jadi itu pesan pembelajaran saya hari ini. Nah, karena ini analisis kompleks dan kita juga harus berpikir kompleks, artinya semua mata kuliah yang pernah kalian pelajari, dari mulai analisis vektor, analisis real, dan yang mata kuliah sebelumnya, yaitu sebagai modal untuk kita, belajar di analisis kompleks, khususnya, materi hasil kali titik dan silang ini gitu ya. Nah, jadi di sini Z1.Z2 ternyata, melibatkan, konsep di analisis vektor, begitu juga dengan Z1 cross Z2. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan materi hasil kali titik dan silang pada bilangan kompleks ini, saya tadi membawa kalian ke tafsiran geometri, eee, tafsiran vektor gitu ya, pada bilangan kompleks. Nah, itu artinya antara analisis kompleks dan analisis vektor itu ya memang mereka, jangan dipisahkan karena ada kebutuhan satu sama lain. Nah, mungkin itu, pembelajaran di perkuliahan kita hari ini saya rasa cukup, dulu sampai di sini apa yang saya sampaikan. Nah, saya minta kalian untuk me menunjukkan dan menemukan ketiga, rumusan di sini gitu ya, Z1.Z2, Z1 cross Z2. Nah, itu temukan. Nah, jangan jangan sampai, menjadi apa ya, jangan sampai menjadi, hutang gitu ya. Nah, tapi ketika kalian sudah menemukan, nah kalian akan tahu itu asal muasalnya dari mana. Nah, itulah yang perlu kalian dapatkan dari mana ketiga, rumusan yang ada di layar ini. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.